pagi Bu Yudi. Terima kasih ya waktunya kita udah disempetin untuk datang ke sekolah. Terus mau tanya-tanya sedikit sama Bu Yudi. Ya bisa cerita sedikit Bu Yudi di sini tuh menjabat sebagai apa Bu? Saya sebagai kepala sekolah atau prinsipal di secondary JC. Secondary itu SMP, JC itu SMA. Sekarang kan ada kebingungan sedikit itu ya JC, terus ada SMA, terus bedanya JC sama SMA tuh apa? Kami kan pakai kurikulum Cambridge ya. Jadi kalau di Cambridge sana itu sebutannya secondary 1, secondary 2, secondary 3 itu seperti SMP kelas 7, 8, 9. Lalu ada secondary 4 itu SMA kelas 10. Nah, lalu ada junior college 1 itu SMA kelas 11. Lalu ada junior college 2 itu SMA kelas 12. Seperti itu sih. Harus dibedain JC gitu ya? Iya. Jadi kalau misalkan dari JC langsung kuliah? Iya, karena kan sama-sama dengan SMA kelas 12. Jadi setelah selesai JC itu atau SMA kelas 12 kan lulus. Oke. Nah untuk kalau JC Cambridge itu untuk kuliah perlu ada pre-college lagi? Nggak perlu. Jadi nggak perlu ya langsung ya? Kalau sudah dapat sertifikat A-level itu sudah uni preparation sebenarnya. Sudah ada persiapan ke kuliah. Jadi ada beberapa universitas yang memberi istilahnya bukan keringanan tapi apa istilahnya setelah mereka lulus SMA boleh tidak ikut beberapa mata kuliah karena kita sudah menyiapkan waktu di JC. Jadi itu bedanya kali ya sama sekolah-sekolah yang biasa. Betul. Contohnya kemarin ada di Amerika di University of California, ada di UCB Berkeley itu 4 tahun anak kita lulus cuman disuruh kuliah 2,5 tahun. Jadi karena 1,5 tahunnya ini dapat dari A-level. Jadi saya di waive. Jadi lebih cepat ya jadinya nggak rugi waktu gitu ya. Iya. Berapa lama ya Bu Yudi di sini menjabat sebagai kepala sekolah? Saya dari 2017 juga. Wow, udah cukup lama ya. Berarti ngerasain pandemi jadi kepala sekolah di masa pandemi. 5 tahun ya. Nah, kan sekarang juga pendidikan tuh kayak perubahan cepat ya, kurikulum berubah terus, teknologi baru terus. Nah, pelatihan pengembangan guru di Bina Bangsa ini bagaimana ya? Tiap tahun dilakukan kan? Setiap tahun ada namanya professional development, teacher professional development. Jadi itu pengembangan diri oleh guru supaya guru ini nggak ketinggalan zaman. Jadi contohnya ada Cambridge, kita kan pakai kurikulum Cambridge. Nah, itu ada pelatihan dari Cambridge. Itu kita ngirim guru-guru. Itu nggak murah ya pelatihannya itu sekali berapa juta apa itu. Tapi kita kirim karena kan kita butuh untuk update-nya itu. Gitu. Jadi professional development itu pasti ada setiap tahun. Jadi guru-guru sini sertifikat Cambridge cukup banyak loh. Iya, semua harus punya sertifikat itu untuk mengajar. Lalu ada iPad, course atau Apple, MacBook apa itu kita juga menjalin kerjasama juga. Nah kalau di sini kan kelihatannya bilingual ya. Jadi kita lihat trilingual trilingual. Iya, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Jawa nggak ya? Jawa di luar. Oh jadi itu Mandarin itu jadi dan Inggris itu jadi bahasa pengantar atau bagaimana? Jadi bahasa pengantar. Jadi karena guru kami kebanyakan ekspatriat. Jadi guru kami ada dari Beijing, dari Taiwan, dari China, lalu ada dari Amerika. Bahkan di Bina Bangsa yang lain ada dari Singapura, Malaysia, India, Inggris ada. Berarti sini pengantar full Inggris? Full Inggris dan juga Mandarin. Kalau pas pelajaran bahasa Mandarin itu full Mandarin. Jadi nanti bisa dilihat anak-anak yang dari TK, SD itu sudah sangat fasih bahasa Mandarin, Inggris. Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu mereka kan. Iya. Nah kan kalau misalkan orang tua murid gitu kadang kan kayak untuk menyekolahkan anaknya takut nih nanti anak saya sanggup gak ya sekolah di Bina Bangsa School tuh susah nggak sih gitu kan. Itu ada saran-saran nggak mungkin untuk orang tua murid gitu
supaya sekolah di Bina Bangsa 10 Malang itu ya nggak perlu khawatir masalah susah lah atau apalah gitu. Memang ada ketakutan itu karena Bina Bangsa itu kan terkenal sekolahnya strict, susah. Tapi kalau dijalani mulai dari preschool itu kita sudah mendidik mereka untuk dibentuk nantinya ikut Bina Bangsa. Jadi kayak preschool disiapkan untuk primary atau SD disiapkan nanti untuk secondary SMP. Dari SMP nanti dipersiapkan lagi untuk JC. Nah, di mana JC itu nanti ada ujian-ujian Cambridge. Tapi kalau sudah mengikuti dari awal, itu bagi siswa sangat mudah. Ya, untuk yang dari sekolah lain yang baru masuk ada beberapa anak kami yang dari sekolah lain, contohnya dari kelas 2 SD masuk ke Bina Bangsa kelas 3. Memang agak sedikit berat, tapi guru-guru kami itu sangat telaten. Jadi setelah pelajaran mereka seperti ada kelas khusus ya, jadi diajari apa. Dalam 2 bulan anak ini sudah sangat asik berbahasa Inggris, berbahasa Mandarin, seperti itu. Oke. Jadi dengan sekolah kesini udah dapat benefit lah ya, langsung bahasa Inggris, nggak perlu kursus lagi. Ya, karena keunikannya kami itu gini, orang tua di Malang yang pengen menyekolahkan anaknya ke luar negeri dalam level yang sangat mudah, mereka nggak tega, ya kan? Melepas anak yang masih SD, kelas 6, SMP, sekolah di luar negeri tanpa pendampingan kan juga nggak mungkin, sementara orang tuanya masih harus mengurusi bisnis di sini. Nah, karena mereka nggak mungkin berpisah seperti itu, akhirnya disekolahkan di Bina Bangsa, di mana kita mempersiapkan semuanya dari sisi bahasa, dari sisi kebudayaan, dari sisi akademik. Semua nanti kalau sudah lulus enak sudah. Jadi di waktu universitas luar negeri mereka sudah cuma adjustment sebentar, lingkungan, pergaulan, tapi untuk akademik, untuk bahasa, untuk budaya itu mereka sudah diperkenalkan. Saya lihat di sini juga anak-anak di sini tuh banyak yang mandiri ya, meskipun masih di level primary udah banyak yang berpisah dari orang tua untuk datang ke Malang dari kampus-kampus lain. Gitu ya. Itu apa tuh rahasianya bisa bikin anak-anak jadi mandiri? Iya, itu tadi mengenalkan kebudayaan yang ya kalau di Indonesia ini, tapi tidak berarti jelek ya. Memang anak-anak Indonesia itu masih agak terikat dengan orang tuanya atau apa. Mereka orang tua masih nggak bisa melepaskan apa. Tapi dari kami sedikit-sedikit dalam pendidikan itu dikasih pendidikan bahwa ini loh, mandiri itu bagus. Meskipun kita tidak merupakan keluarga orang tua, tapi kemandirian itu dituntut nanti akan dipakai seumur hidup kalau mandiri. Itu sebabnya mereka juga, ayo kita ada event di Bina Bangsa di kota lain, ayo kamu bisa kok tanpa orang tua. Dan ternyata juga bisa. Contohnya seperti sekarang ini ada event robotik dari kampus lain datang ke Bina Bangsa. It's okay. Jadi ya sebagai penutup ada pesan-pesan untuk orang tua murid mungkin dari Bu Yudi yang mau coba nih menyekolahkan anaknya ke sini, apa ada trial atau ada open house session gitu? Ada, jadi setiap tahun tuh kita ada acara open house, kita ada acara trial class. Jadi anak-anak itu disuruh merasakan real experience, masuk ke kelas, mengalami diajarin guru tuh gimana sih, gitu, seperti itu. Jadi silakan datang ke Bina Bangsa, pasti akan menemui sesuatu yang baru, beda dengan sekolah nasional atau negeri yang lain. Karena kan kita kurikulumnya Cambridge, jadi di situ dia akan tahu ya ternyata begini ya kurikulumnya, pengajarannya begini. Oh gurunya guru asing, saya harus belajar bahasa Inggris nih, belajar bahasa Mandarin nih, seperti itu.